Do you want to know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Pada malam yang berbahagia ini, mari kita awali sesi kedua ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, perlu kita ingat bahwa anak bukan saja amanah atau titipan dari Sang Maha Pencipta, tapi anak merupakan tabungan yang sangat berharga untuk bekal nanti dikala kita sudah tua. Merekalah anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangan hidup kita agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anak kita bisa tumbuh dengan sehat, baik itu secara fisik ataupun biologis, yaitu mental. Ingat, di usia anak 0 sampai 6 tahun, kita harus bisa lebih bersabar. Kita harus bisa lebih menahan diri atas omelan dan kenakalan anak. Kenapa seperti itu? Karena masa itu adalah masa pertumbuhan otak anak. Bisa juga dikatakan zona merah. Pada masa itu, tolong hindari hal-hal yang akan merusak jaringan otak anak. Contohnya seperti berbicara dengan nada tinggi atau membentak, bicara dengan kasar, memarahi anak secara berlebihan, menghukum dengan tidak wajar, seperti memasukkan anak ke dalam kamar lalu dikunci dan lampunya dimatikan. Secara tidak sadar, itu berarti kita sudah menanamkan fobia gelap terhadap anak, dan nanti di usia dewasanya dia akan mengalami fobia terhadap gelap. Hindari menghentikan pembicaraan anak dengan suara yang lebih keras daripada anak itu sendiri. Hindari memukul pada anak. Hindari juga pertengkaran antara suami dan istri di depan anak, karena anak akan merekam semua kejadian itu. Kenapa seperti itu? Karena kalau yang saya ucapkan tadi kita ulang-ulang terus di hadapan anak, maka akan masuk ke pikirannya dan tersimpan di memorinya secara permanen, dan akan terasa berdampak setelah anak itu usia dewasa. Terutama ibu bapak anak usia dari 0 sampai 4 tahun. Karena di masa usia 0 sampai 4 tahun, filter mental anak itu belum aktif, belum ada penyaring, masih dalam keadaan pikiran bawah sadar atau alfa. Jadi semua yang ibu lakukan, semua yang ibu ucapkan, anak itu akan menirunya, akan mengikutinya, sekalipun itu salah, sekalipun itu buruk.
Kenapa seperti itu? Karena filter mentalnya belum aktif. Dia masih hidup dalam keadaan bawah sadar. Maka dengan itu, perlakukan anak dengan baik, sopan dalam berbicara, lemah lembut, santun dalam beretika atau bersikap. Insya Allah nanti lihat di video sedikit cara berbicara kepada anak dengan baik. Ibu bapak yang saya cintai, dalam satu hadis dari Ummu Fadl, ia bercerita, suatu ketika aku menimbang seorang bayi, lalu Rasulullah mengambil bayi itu dan menggendongnya. Tiba-tiba bayi itu pipis dan membasahi pakaian Rasulullah. Segera saja aku renggut secara kasar bayi itu dari gendongan Rasulullah. Beliau pun menegurku, pakaian yang basah ini dapat dibersihkan oleh air, tapi kekeruhan dalam jiwa sang anak akibat renggutanmu yang kasar itu tak dapat dibersihkan. Perhatikan ibu bapak hadis ini. Rasulullah mengatakan kekeruhan dalam jiwa sang anak akibat renggutanmu yang kasar tak dapat dibersihkan. Kekasaran yang dilakukan kepada anak itu tidak bisa dibersihkan. Maka dengan itu ingat, kepribadian anak di masa yang akan datang itu ditentukan di masa sekarang. Jadi perlakukan anak dengan baik. Anak kalau diibaratkan, ibu bapak, ibarat adonan semen yang basah. Apapun yang jatuh ke atasnya akan meninggalkan bekas yang kalau tidak segera dihaluskan, bekas itu akan menggores selamanya. Jadi hakikatnya anak itu suci. Sesuai dengan sabda Nabi, semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Ibu bapaknya lah yang menjadikan Majusi dan Nasoro itu baik. Jadi bayi itu ibarat lahan yang subur. Apa saja yang kita mau tanam pasti tumbuh dengan subur. Kita mau tanami yang baik-baik, maka akan tumbuh dengan subur. Tapi sebaliknya, kalau kita tanami dengan tumbuhan atau dengan tanaman yang jelek-jelek, itu sama akan tumbuh juga dengan subur. Ibu bapak yang saya cintai, mungkin pada malam ini pembicaraan dicukupkan dulu sekian. Insya Allah pada malam berikutnya akan saya bahas bagaimana kalau anak sudah usia 7 tahun, sementara kita pernah menanamkan kejelekan, baik itu pembicaraan atau perilaku kepada anak, lalu kita ingin membersihkan kembali. Insya Allah di waktu atau di malam yang akan datang saya akan bahas dan bagaimana cara supaya kita tidak mudah terpancing dengan apa yang dilakukan oleh anak, tidak cepat emosi atau cara menahan emosi supaya kita tidak terpancing emosi oleh kenakalan anak itu. Mungkin hanya itu dulu yang saya bisa sampaikan. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.